Assalamualaikum sahabat FGLSN, salam literasi, ayo membaca. Kali ini saya ingin membicarakan tentang mengupdate pojok baca dan perpustakaan. Namun sebelum lanjut, jangan lupa tonton videonya, like, subscribe, komen, dan share video ini ke sahabat-sahabat lainnya agar channel FGLSN bangkit semakin besar dan meluas. Nah sahabat semua, tentu perpustakaan dan pojok baca harus dilakukan update secara rutin untuk menghindari sumber-sumber bacaan yang sudah dianggap kadaluarsa dan membosankan. Tentang teknik mengupdate perpustakaan dan pojok baca tentu diserahkan kepada petugas masing-masing. Nah sahabat, kita perlu mengupdate perpustakaan maupun pojok baca baik dari sisi tata letak maupun konten dari perpustakaan atau pojok baca tersebut. Jangan sampai isi perpustakaan tersebut dari awal sampai akhir hanya itu-itu saja. Atau begitu juga pojok baca, jangan sampai dari awal sampai akhir hanya itu-itu saja. Sehingga mungkin yang akan membaca dari sumber bacaan tersebut menjadi merasa bosan. Nah sahabat, bagaimana cara mengupdate-nya? Tadi sudah disampaikan. Ini merupakan tugas dari petugas perpustakaan maupun pojok baca. Caranya mengupdate tentu kita harus memilih dan memilah dari konten baik yang ada di perpustakaan maupun yang ada di pojok baca. Dalam hal perpustakaan dan pojok baca bisa saja mengupdate dengan mengadakan materi-materi baru atau bacaan-bacaan baru atau sumber bacaan baru yang berasal dari anggaran yang dimiliki, atau mencari sumber-sumber bacaan baru dari pihak ketiga, atau bisa saja secara bergiliran saling tukar menukar buku bacaan antara kelas yang satu dengan kelas yang lain untuk pojok baca, atau memutar konten yang ada di pojok baca sekolah ke dalam pojok baca kelas, atau juga bisa saja merecycle buku-buku bacaan yang ada di kelas untuk dibawa pulang masing-masing oleh peserta didik dan menukarnya dengan buku bacaan yang ada di rumah. Nah sahabat sekalian, ini perlu dilakukan untuk menghilangkan rasa kejenuhan. Yang berikutnya mungkin juga bisa dilakukan dengan penambahan dari hasil karya peserta didik, guru, atau tenaga kependidikan. Siapapun yang mampu melakukan penulisan buku, khususnya buku cerita, buku non pelajaran, tentu bisa dilakukan. Jadi sekolah bisa saja menerbitkan melalui tentu penerbit yang resmi untuk mengadakan buku-buku baru hasil karya baik peserta didik, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, atau orang tua dari peserta didik. Nah ini mungkin yang perlu dipikirkan oleh sekolah-sekolah, bagaimana mengupdate yang efisien, efektif, tidak memerlukan biaya yang besar, tetapi membangkitkan gairah membaca kepada peserta didik atau warga sekolah pada umumnya. Saya kira itu sedikit tentang bagaimana kita harus mengupdate
secara rutin, baik perpustakaan maupun pojok baca, sehingga seluruh warga sekolah mempunyai gairah yang terus tinggi terhadap penggunaan sumber bacaan yang ada di perpustakaan maupun pojok baca. Terima kasih atas perhatiannya. Salam literasi, ayo membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.